informasi yang satu ini bisa terbilang juga cukup unik. Pasalnya sebuah desa di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah memiliki puluhan penduduk yang kembar. Berikut informasinya. Desa Jonggrangan di Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah ini terbilang unik. Pasalnya di lokasi tersebut terdapat puluhan penduduk yang kembar. Kris Joko Raharjo, salah seorang warga, menjelaskan. Warga asal luar daerah sering keliru memanggil nama dengan saudara kembarnya karena kemiripan wajah. Guna memudahkan orang lain untuk membedakan, pria yang kini bekerja di tempat usaha roti kemudian mewarnai rambutnya. Ia juga mengaku bangga terlahir sebagai orang kembar. Ya ada susah itu ya cuma itu, kalau salah panggil itu. Kalau seneng ya seneng semua. Bangga ya Mas ya? Ya, bangga. Kepala Desa Jonggrangan menjelaskan, pihaknya tidak mengetahui penyebab banyaknya warga yang kembar. Namun diperkirakan karena faktor genetik. Fiknya tadi sudah dihitung ada 20 pasang. 20 pasang. Kalau keunikannya ya itu alami, Mas, kita juga nggak tahu, itu kehendak yang Maha Kuasa. Tapi yang kalau simbah-simbah dulu itu ya bisa dari gen, keturunan. Itu kelihatan seperti itu. Berdasarkan data pemerintah setempat, total warga di Desa Jonggrangan Klaten sendiri berjumlah sekitar 4.100 jiwa dan terdapat 20 pasang warga kembar di wilayahnya. Krisna Agung melaporkan dari Klaten, Jawa Tengah. Masya Allah, kampung yang cukup unik karena terdapat puluhan warga yang kembar dalam satu desa. Lantas dalam Islam, apakah ini sebuah kebetulan, Ustadz? Bagaimana Ustadz melihat hal ini? Subhanallah walhamdulillah. Fenomena kembar itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Surat Al-Maidah 27 menginformasikan kepada kita bahwa anak Nabi Adam semuanya adalah kembar dan dinikahkan dengan kembarannya. Ada Qabil yang punya kembaran seorang perempuan, ada Habil pula punya kembaran seorang perempuan. Dan disilangkan pernikahannya karena memang tidak ada wanita yang lain melainkan kembarannya. Sehingga kata para ulama, kembar itu adalah benar takdir Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan secara ilmiah juga dibuktikan dengan faktor genetika. Surat Ali Imran ayat 34 diingatkan oleh Allah bahwa satu keturunan akan pengaruh kepada keturunan yang lain, pengaruh fisiknya, pengaruh penampilannya, bahkan pengaruh pada watak dan sifatnya. Kadang kita ya melihat seorang anak itu betul-betul mirip dengan ayahnya, itulah faktor genetika. Atau antara fulan dengan fulan, yang notabene jauh keturunannya juga ada kemiripan. Kita katakan subhanallah, kemiripan bukan sebuah kebetulan. Tapi secara landasan Al-Qur'annya, ini adalah merupakan kehendak Allah. Ini adalah merupakan fenomena awal ketika Allah mencipta anak dan keturunan Nabi Adam alaihissalam. Dan yang kedua, secara ilmiah ada faktor genetika yang memungkinkan seseorang dengan yang lainnya ada kemiripan ataupun ada kembar. Kita tidak tahu kalau dilacak sampai ke akarnya kepada bibit yang awalnya, mungkin di situ ada hubungan, ada keturunan yang insya Allah tidak menghalangi seseorang untuk tetap saja. Kembar ini adalah salah satu anugerah Allah. Anugerah Allah yang patut disyukuri dan tetap tidak ada perbedaan antara fulan dengan fulan yang lain. Melainkan dengan takwanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Iya, tapi Ustadz, kadang kan kalau zaman sekarang nih suka ada yang namanya program hamil kembar gitu. Atau misalnya program ingin dapat anak perempuan atau anak laki-laki gitu. Sebenarnya bagaimana sih Islam melihat hal itu, Ustadz? Dalam hadis Ibnu Mas'ud, memang Allah sudah menetapkan takdir kita di Lauh Mahfuz. Tapi karena ini yang gaib, tidak ada yang tahu. Dan Allah membuka siapapun untuk ikhtiar. Termasuk ikhtiar agar anaknya perempuan. Ikhtiar agar anak yang lahir laki-laki. Ikhtiar agar anaknya kembar langsung. Misalnya supaya tidak repot ngurusnya. Karena bareng-bareng gitu mengurusnya. Semuanya ketika kita kembali kepada ikhtiar. Dan ikhtiar itu yang dibenarkan. Baik secara medis maupun secara agama. Maka berarti ikhtiar kita, permohonan kita itu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapapun silakan berikhtiar asalkan sesuai dengan rekomendasi medis dalam hal ini.
ikhtiar sesuai dengan ketentuan dan tuntunan dari agama kita. Tidak ada syirik yang dilakukan. Semuanya betul-betul ilmiah, semuanya betul-betul diniyah. Kalau itu dipenuhi, maka semuanya dalam rangka mendapatkan takdir yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya robbal alamin. Pintu ikhtiar dibuka selebar-lebarnya oleh Allah, tapi jangan pernah menyesali kehendak Allah ya Ustadz. Harus menerima dengan ikhlas apapun yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa sekali penjelasannya Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz Atabik yang sudah memberikan ilmu dan juga tausiahnya kepada kami dan juga pemirsa di rumah. Sampai jumpa lagi di lain waktu Ustadz. Sehat-sehat terus ya Ustadz ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Dewi. Sama-sama Ustadz.